Alkisah, pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa Dwipa yang subur, berdiri dua kerajaan besar yang bertetangga, namun tak selalu rukun. Kerajaan Pengging yang gemah ripah loh jinawi dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, memiliki putra mahkota gagah perkasa bernama Bandung Bondowoso. Ia dikenal memiliki kesaktian mandraguna dan ambisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaan ayahnya. Di sisi lain, berdiri kokoh kerajaan Boko yang diperintah oleh Prabu Boko, seorang raja yang konon keturunan raksasa namun memerintah dengan adil. Ia memiliki seorang putri cantik jelita, tiada tara bernama Roro Jonggrang. Kecantikannya termasyhur ke seluruh penjuru negeri, membuat banyak pangeran dan raja ingin mempersuntingnya. Namun sang putri lebih memilih mengabdi pada ayahanda dan kerajaannya. Kedua kerajaan ini hidup dalam suasana persaingan yang laten. Kerajaan Pengging yang lebih makmur selalu memandang kerajaan Boko sebagai potensi ancaman sekaligus wilayah yang menarik untuk ditaklukkan. Sementara kerajaan Boko selalu waspada terhadap kemungkinan agresi dari tetangganya yang lebih kuat itu. Prabu Boko senantiasa memperkuat pertahanan kerajaannya, melatih para prajuritnya dengan gigih. Suasana damai yang rapuh ini tak bertahan lama. Ambisi kerajaan Pengging untuk menjadi penguasa tunggal di wilayah itu semakin membara, terutama di hati sang pangeran muda, Bandung Bondowoso. Ia melihat kerajaan Boko sebagai batu sandungan yang harus disingkirkan. Persiapan perang pun mulai dilakukan secara diam-diam, mengumpulkan pasukan dan senjata terbaik. Sementara itu, di kerajaan Boko, Prabu Boko dan putrinya Roro Jonggrang hidup dalam kedamaian semu. Mereka tidak menyadari awan gelap peperangan yang segera menggantung di atas istana mereka. Roro Jonggrang tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cantik tetapi juga cerdas dan berbakti. Ia menjadi kebanggaan ayahanda dan seluruh rakyat kerajaan Boko. Tibalah saatnya ketika ambisi kerajaan Pengging tak terbendung lagi. Di bawah pimpinan langsung Bandung Bondowoso yang perkasa, pasukan Pengging bergerak menyerbu kerajaan Boko. Genderang perang ditabuh, pekik sorak prajurit menggema membelah angkasa. Pertempuran dahsyat pun tak terhindarkan antara kedua kerajaan. Pasukan kerajaan Boko yang dipimpin oleh Prabu Boko sendiri bertempur dengan gagah berani. Mereka mempertahankan tanah air mereka mati-matian. Namun kekuatan pasukan Pengging jauh lebih besar. Ditambah lagi dengan kesaktian Bandung Bondowoso yang sulit ditandingi. Banyak prajurit Boko yang gugur di medan laga, benteng pertahanan mereka perlahan mulai runtuh. Prabu Boko bertarung dengan gagah perkasa di garis depan, menghadapi gempuran musuh tanpa gentar. Ia berhadapan langsung dengan Bandung Bondowoso dalam sebuah duel sengit yang menentukan nasib kerajaannya. Kesaktian keduanya beradu, suara denting senjata memekakkan telinga, tanah tempat mereka berpijak seolah bergetar hebat. Namun, kesaktian Bandung Bondowoso terbukti lebih unggul. Dalam sebuah pertarungan yang menguras tenaga, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Prabu Boko. Raja kerajaan Boko itu pun gugur sebagai pahlawan di medan perang, membela kerajaannya hingga titik darah penghabisan. Kematian sang raja menjadi pukulan telak bagi sisa-sisa pasukan Boko. Dengan tewasnya Prabu Boko, semangat juang pasukan Boko padam seketika. Mereka tercerai-berai dan menyerah. Bandung Bondowoso berhasil menaklukkan kerajaan Boko. Ia memasuki istana sebagai pemenang, namun kemenangannya terasa hampa saat pandangannya tertuju pada sosok putri sang raja yang baru saja ia bunuh, Roro Jonggrang yang berduka. Di tengah puing-puing kejayaan kerajaan Boko dan suasana duka yang menyelimuti istana, Bandung Bondowoso terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang yang luar biasa. Meskipun sang putri tengah dirundung kesedihan mendalam atas kematian ayahandanya dan kekalahan kerajaannya, aura kecantikannya tetap memancar kuat, menggetarkan hati sang penakluk. Bandung Bondowoso yang biasanya berhati keras dan hanya memikirkan kekuasaan, kini merasakan getaran aneh di hatinya. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Roro Jonggrang.
putri dari musuh yang baru saja ia kalahkan. Ia bertekad untuk mempersunting sang putri, menjadikannya permaisuri di kerajaan Pengging yang kini semakin luas wilayahnya. Tanpa menunggu lama, Bandung Bondowoso menyampaikan niatnya untuk melamar Roro Jonggrang. Ia mendekati sang putri yang tengah menangis pilu di singgasana ayahnya, menawarkan pernikahan sebagai jalan untuk menyatukan kedua kerajaan dan mengakhiri permusuhan. Ia berjanji akan membahagiakan Roro Jonggrang dan memberinya kedudukan terhormat. Roro Jonggrang tentu saja terkejut mendengar lamaran dari orang yang telah membunuh ayahnya dan menghancurkan kerajaannya. Hatinya dipenuhi kebencian dan kesedihan yang mendalam. Ia ingin menolak mentah-mentah lamaran tersebut, namun ia sadar akan posisinya yang lemah. Ia takut jika penolakannya akan membawa malapetaka lebih lanjut bagi sisa-sisa rakyatnya. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Roro Jonggrang mencoba mencari cara untuk menolak lamaran Bandung Bondowoso secara halus namun tegas. Ia tahu Bandung Bondowoso sangat sakti dan mudah marah. Penolakan langsung bisa berakibat fatal. Ia membutuhkan waktu untuk berpikir, mencari jalan keluar dari situasi sulit yang dihadapinya. Setelah berpikir keras, Roro Jonggrang menemukan sebuah ide. Ia akan mengajukan sebuah syarat yang ia yakini mustahil untuk dipenuhi oleh Bandung Bondowoso, sekuat dan sesakti apapun pangeran itu. Dengan syarat ini, ia berharap Bandung Bondowoso akan menyerah dan membatalkan niatnya untuk menikahinya, tanpa perlu menolak secara langsung. Dengan hati-hati, Roro Jonggrang menghadap Bandung Bondowoso. Ia berkata bahwa ia bersedia menerima lamarannya dan menjadi istrinya. Namun ada satu syarat berat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat itu adalah Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi megah untuknya, hanya dalam waktu 1 malam saja, sebelum fajar menyingsing. Bandung Bondowoso tertegun sejenak mendengar syarat yang diajukan Roro Jonggrang. Membangun 1000 candi dalam semalam adalah pekerjaan yang luar biasa berat, bahkan bagi orang sesakti dirinya. Namun karena rasa cintanya yang besar dan harga dirinya sebagai pangeran perkasa, ia merasa tertantang untuk membuktikan kemampuannya. Tanpa ragu sedikit pun, didorong oleh rasa percaya diri yang tinggi akan kesaktiannya, Bandung Bondowoso menyanggupi syarat yang diajukan Roro Jonggrang. Ia berjanji akan mewujudkan permintaan sang putri, membangun 1000 candi sebelum ayam jantan berkokok menandakan datangnya pagi. Ia yakin bisa menaklukkan tantangan ini demi mendapatkan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang merasa sedikit lega melihat Bandung Bondowoso menerima syaratnya. Dalam hatinya ia masih yakin bahwa syarat tersebut tidak akan mungkin terpenuhi. Ia berharap malam itu akan menjadi saksi kegagalan Bandung Bondowoso, sehingga ia bisa terbebas dari pernikahan yang tidak diinginkannya dengan pembunuh ayahnya. Begitu malam tiba dan bintang-bintang mulai menghiasi langit, Bandung Bondowoso segera memulai pekerjaannya. Ia sadar bahwa ia tidak bisa membangun 1000 candi sendirian, hanya dengan kekuatan fisiknya. Ia kemudian menggunakan kesaktiannya yang luar biasa untuk memanggil bala bantuan dari alam lain. Dengan mengucapkan mantra-mantra kuno dan memusatkan seluruh kekuatannya, Bandung Bondowoso berhasil memanggil ribuan makhluk halus, jin, dan dedemit dari perut bumi. Makhluk-makhluk tak kasat mata ini tunduk patuh pada perintah sang pangeran sakti. Mereka siap membantu mewujudkan syarat mustahil yang diajukan Roro Jonggrang. Dalam sekejap, ribuan makhluk halus itu mulai bekerja dengan kecepatan luar biasa. Mereka membelah batu-batu besar, menangkutnya ke lokasi pembangunan, dan menyusunnya menjadi bangunan-bangunan candi yang megah. Suara riuh rendah dari pekerjaan mereka terdengar samar di keheningan malam, namun proses pembangunan berjalan sangat cepat. Bandung Bondowoso sendiri mengawasi jalannya pembangunan dengan saksama, memberikan perintah dan arahan kepada pasukan makhluk halusnya. Ia sesekali menggunakan kesaktiannya untuk mempercepat pekerjaan yang sulit. Batu-batu besar seolah melayang sendiri dan tertata rapi membentuk dinding dan atap candi. Malam semakin larut,
Namun pekerjaan pembangunan candi terus berjalan tanpa henti. Satu persatu candi mulai berdiri kokoh. Jumlahnya terus bertambah dengan cepat, mendekati angka 1000. Bandung Bondowoso tersenyum puas. Ia yakin akan berhasil menyelesaikan tugasnya sebelum fajar tiba dan memenangkan hati Roro Jonggrang. Dari dalam istana, Roro Jonggrang menyaksikan dengan hati berdebar-debar kemajuan pesat pembangunan candi. Ia mulai cemas melihat candi-candi itu tumbuh begitu cepat. Kesaktian Bandung Bondowoso ternyata jauh lebih hebat dari dugaannya. Ia sadar bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, 1000 candi akan benar-benar selesai sebelum fajar. Dalam kepanikannya, Roro Jonggrang memutar otaknya mencari cara untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Ia tahu bahwa pasukan makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso sangat takut pada cahaya matahari pagi. Mereka akan berhenti bekerja dan kembali ke alamnya begitu fajar menyingsing. Ia harus membuat suasana seolah-olah fajar telah tiba lebih cepat. Dengan cerdik, Roro Jonggrang segera mengumpulkan para dayang istana dan sisa-sisa penduduk desa di sekitar candi. Ia memerintahkan mereka untuk segera menumbuk lesung padi bersama-sama, menciptakan suara riuh seperti aktivitas pagi hari. Ia juga meminta mereka untuk menyalakan banyak obor dan api unggun di sisi timur, menciptakan cahaya kemerahan seperti fajar. Para dayang dan penduduk desa segera melaksanakan perintah sang putri. Suara lesung bertalu-talu memecah keheningan malam. Cahaya obor dan api unggun menerangi langit di ufuk timur, seolah-olah mentari akan segera terbit. Beberapa ayam jantan pun mulai tertipu dan berkokok bersahutan, mengira pagi telah datang. Tipu muslihat Roro Jonggrang berhasil. Para makhluk halus yang sedang sibuk bekerja membangun candi terkejut mendengar suara lesung dan melihat cahaya kemerahan di timur. Mereka mengira fajar benar-benar telah menyingsing. Seketika itu juga mereka menghentikan pekerjaan mereka dan menghilang kembali ke alam gaib, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Bandung Bondowoso terkejut bukan kepalang melihat pasukan makhluk halusnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Ia segera menyadari bahwa fajar belum benar-benar tiba. Ia melihat ke langit timur dan hanya mendapati cahaya buatan dari obor dan api. Ia juga mendengar suara lesung yang janggal di tengah malam buta. Ia tahu ini pasti ulah Roro Jonggrang. Dengan langkah cepat ia menghitung jumlah candi yang telah berhasil dibangun oleh para makhluk halus. Ternyata jumlahnya baru mencapai 999 candi. Kurang satu candi lagi untuk menggenapi 1000 sesuai syarat yang diminta Roro Jonggrang. Ia merasa sangat marah dan kecewa karena merasa dicurangi. Amarah Bandung Bondowoso memuncak. Ia merasa dikhianati oleh putri yang begitu ia cintai. Ia segera mencari Roro Jonggrang untuk meluapkan kemarahannya. Ia menemukan sang putri berdiri tidak jauh dari lokasi candi, menyaksikan kegagalan Bandung Bondowoso dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut. Dengan suara bergetar karena amarah yang meluap-luap, Bandung Bondowoso menatap tajam ke arah Roro Jonggrang. Ia berkata, "Sungguh licik perbuatanmu, Jonggrang. Kau telah menggagalkan usahaku dengan tipu dayamu. Padahal hanya kurang satu candi lagi untuk memenuhi syaratmu. Maka untuk melengkapi 1000 candi ini, engkaulah yang akan menjadi candi ke-1000. Seketika itu juga, Bandung Bondowoso mengarahkan kesaktiannya kepada Roro Jonggrang. Tubuh indah sang putri perlahan berubah menjadi batu. Ia membeku dalam posisi berdiri, menjadi sebuah arca yang dingin dan kaku. Arca Roro Jonggrang itulah yang kemudian dikenal sebagai Candi ke-1000, melengkapi kompleks candi yang kini dikenal sebagai Candi Prambanan, tempat sang putri dikutuk selamanya. Kisah legenda Candi Prambanan ini syarat dengan nilai dan pelajaran moral yang bisa kita petik hikmahnya. Cerita ini mengingatkan kita akan akibat buruk dari sifat angkuh, ambisius yang membabi buta, serta amarah yang tidak terkendali seperti yang ditunjukkan oleh Bandung Bondowoso. Kesaktian dan kekuasaan sebesar apapun tidak akan membawa kebahagiaan
jika disertai dengan kesombongan dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Di sisi lain, kisah ini juga menunjukkan bahwa kecerdikan yang digunakan untuk menipu atau berbuat curang, meskipun mungkin didasari oleh niat baik atau keterpaksaan seperti yang dilakukan Roro Jonggrang, pada akhirnya juga dapat membawa petaka. Tindakan Roro Jonggrang yang menggagalkan janji dengan tipu muslihat berujung pada kutukan tragis yang menimpanya. Pelajaran penting lainnya adalah tentang bahaya mengingkari janji dan pentingnya menjaga integritas diri. Bandung Bondowoso marah besar karena merasa Roro Jonggrang mengingkari kesediaannya menikah jika syarat terpenuhi, meskipun syarat itu digagalkan dengan cara licik. Kemarahan yang tak terkendali kemudian menjerumuskannya pada tindakan mengutuk yang kejam. Oleh karena itu, legenda ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap jujur, menepati janji, mengendalikan amarah, dan tidak menggunakan kecerdikan untuk tujuan yang buruk atau merugikan orang lain. Kekuatan sejati bukanlah terletak pada kesaktian atau kekuasaan semata, melainkan pada kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan untuk bertindak adil serta menahan diri dari perbuatan tercela, agar hidup senantiasa mendapat ridha dari Sang Pencipta. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.